Halo kan, hari ini gue mau cerita masalah satu penyakit yang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangin kalau penyakit ini menimpa kita, wah susah berat. Dan ini ternyata 10 tahun udah gue alamin, eh, hanya dengan 10 menit kemarin itu untuk eksekusi dan jos. Halo sobat YouTuber, hari ini aku pengen ceritain penyakit seperti yang ada di judul, yaitu 10 tahun menderita ambeien. Ambeien. Ternyata hanya 10 menit penyakit ini bisa sembuh tanpa operasi. Ini ceritanya sih sangat apa ya? Sangat menyedihkan. Sedih dong. Jadi awalnya itu lama lah gue udah kena 10 tahun yang lalu gitu, lebih kali ya, kena penyakit yang namanya ambeien atau wasir. Mulanya sih karena mungkin katanya gue kalau BAB di WC itu sering lama, banyak dan segala macam, sehingga itu dampaknya bisa mengakibatkan ambeien atau wasir. Bisa juga karena kurang serat ataupun kurang minum. Cuman karena waktu itu tidak merasa sakit, jadi memang keluar ya segede gini nih, seklereng lah ya, keluar. Habis BAB biasanya gua masukin secara normal, nggak apa-apa ya, nggak sakit, terus masuk kayak gitu aja. Nah itu berlangsung lama 10 tahun. Kadang-kadang sih kambuh, cuman gua minumin dengan obat-obat apotik, obat generik itu ya reda. Puncaknya itu kemarin sehabis lebaran, kemudian memang lama kita lockdown ya, artinya di rumah aja karena covid. Itu luar biasa sekali karena gue di rumah aja banyak makan sambal ternyata, karena di rumah aja pengen makan ngulek sendiri sambal terasi, kemudian juga makan-makan apa daging-daging gitu ya pas lebaran, pas ini banyak makan-makan yang menurut orang atau menurut kita semua membahayakan penyakit ini. Sehingga sehabis lebaran itu kambuh, artinya merasa sakit gua. Dan itu udah keluar segede tomat. Bayangin aja, segede tomat. Ya awalnya gua masukin pelan-pelan sembuh. Artinya masuk, tapi kalau kita ada mau kentut aja atau mau apa, dia keluar lagi. Itu sakitnya luar biasa. Bayangin gua nggak bisa apa-apa, men. Mau makan takut, takut nanti kebelet BAB, kemudian duduk salah, mau recording bikin cover saksofon juga nggak bisa. Lu bayangin, gue pengen bikin konten YouTube itu gara-gara si segede tomat tadi itu menyiksa sekali. Akhirnya gue telepon kawan gue yang pernah ngalamin ini, bro, gue ngalamin, wadah ikut gue. Jadi ikut dia, diurut, katanya dia langsung sembuh. Ternyata enggak. Akhirnya gue punya keponakan dokter, ya gue telepon deh ya. Ya ini karena dia nggak ngeliat jauh, jauh, jadi dia kasih resep aja, coba obatin aja om, katanya. Gue rasain seminggu kagak ada perubahan. Akhirnya gue datang ke dokter perusahaan, kebetulan masih ada jaminan dari perusahaan. Gue berubah di situ karena ini juga nggak ngeliat juga, karena gue masih malu-malu buat cerita kondisi gue yang sebenarnya gitu ya. Jadi nggak ngeliat sih, dia bilang sih segede apa, gue bilang segede tomat. Jadi dokter tuh bilang, wah itu mah operasi pak. Wah gue menghindari yang ini operasi, karena gue dengar bahwa operasi yang paling menyakitkan itu adalah operasi ambeien, men. Akhirnya ya udahlah dok, obat aja yang keren, kata gue kan. Akhirnya dikasihlah obat juga, lebus dari apotek, kemudian ada obat pelurunya juga yang dimasukin. Seminggu gua tunggu nggak selesai juga, bengkak lagi. Akhirnya gua punya ini ya, friend, udah bayar aja deh, gua ke dokter pengen obat yang mungkin ya mahal nggak apa-apa, yang penting yang paten.
katanya dengar kabar ada obat yang bagus. Ya udah gue ke dokter lagi nih ya. Jadi minggu pertama obat habis kagak kelar, minggu kedua obat habis nggak kelar. Nah ini dokter ketiga gue datang lagi, tolong dong dokter obatnya yang agak keren lah kata artinya yang bagus mungkin ya lumayan juga tuh waktu nebus di apotek. Ternyata sampai seminggu tetep aja, bayangin gue hari-hari gue di kamar tidur, kadang malam kagak bisa tidur, ngerasain hal yang sangat spektakuler sakitnya. Untungnya gue juga istilahnya sedikit apa ya, pernah dengar kata Ustadz Kiai itu bahwa kalau kita itu ridho dengan penyakit maka menggugurkan dosa. Makanya ya udah deh gue nikmatin aja rasa sakit ini, siapa tahu ini juga ngugurin dosa gue kalau mungkin pernah ada dosa. Jadi tuh 3 kali ya ke dokter kagak ada ininya, kagak ada reaksinya. Akhirnya gue datengin lagi tukang urut lagi, ada 3 orang deh ngurut lagi, yang datang ke rumah itu ngurutin sama dikasih beberapa ramuan tuh. Dari awal gue merasa itu udah dikasih ramuan, ada obat daun merah yang gue minum itu. Memang ini dampaknya itu direbus ya, 5 lembar direbus kemudian kita minum. Nggak kelihatan sih hasilnya, cuman katanya ngecil. Memang pernah rasanya ngecil. Cuman ya kondisi itu tetap seperti itu sampai 3 minggu. Nah kemudian tukang pijat terakhir itu ngasih tawaran gini nih, bro, coba ambil daun ini, daun jarak itu, dikasih dibakar, dilayuin ya sama lilin atau sama apa, dipanasin gitu sampai dia layu, kemudian dikasih minyak zaitun lah ya, terus ditempelin pelan-pelan, kemudian dimasukin. Oh bisa sih, memang nggak enak itu, hangat masuk. Cuman karena mungkin licin, gua duduk aja keluar lagi deh pelan-pelan, seret gitu ya. Wah itu lebih dari seminggu ya gua coba itu. Sampai juga pernah nyoba makan atau minum dari bonggol gedebok pisang, karena ada yang ngasih tahu bahwa ada gedebok pisang itu di dalamnya itu bonggolnya itu yang pisang kepok kampung, kepok yang kecil-kecil itu, diambil bonggolnya, diparut, diperes, diminum. Syaratnya ya sedikit lah ya Pak, kira-kira mungkin sekitar 5 cm di gelas itu kita minum. Karena gua pengen cepet sembuh, udah ada segelas gua minum. Wah tahu nggak men hasilnya? Besoknya gue mencret habis, gila deh kata gue, wah ini nggak beres nih. Nah kebetulan entah gimana ini berita nih, kawan-kawan gue juga yang bener-bener sohib pertama tadi yang ngajak gue ngurut segala macam itu kan monitor terus, karena kan biasanya kita malam minggu nongkrong di kafe nyanyi-nyanyi gitu ya, jadi nggak ada kawan sehingga dia monitor kita, gimana bro udah sehat belum, yuk kita kemana lagi. Artinya respect banget. Sampai gue dapat kabar dari keluarga gue sendiri ya, bahwa pernah ada yang sembuh tanpa operasi. Nah ini gue penasaran nih, tapi masih nggak gimana sih, paling sama aja ya, gue tahan aja. Nah ketika ada 2 orang ternyata, yang satu perempuan waktu itu mau ngelahirin, kejadian ambeien, nggak jadi melahirkan normal, dia harus operasi dan ternyata kesana sembuh. Dan yang kedua adalah laki itu ngomong pernah ke sana. Akhirnya gue intent pakai WA, gue tanya sakit nggak, seperti apa prosesnya gini-gini. Akhirnya gue cerita sehingga gue ambil kesimpulan, udah besok pagi gue harus berangkat ke sana. Nah ini adanya di posisinya di Lampung. Gue belum bisa ceritain rumah sakitnya, nanti setelah video ini jalan mungkin gue mau cerita ke dia, kalau memang izinin gue juga mau podcast lah atau ngobrol sama dokternya yang nanganin ini. Jadi intinya ketika gue datang pagi waktu itu, perjalanan dari rumah gue ke luar kota sini, luar kabupaten, jadi ke sana itu sekitar hampir 1 jam. Di sana rame ngantri karena rumah sakit. Akhirnya gue masuk, dan masuk apa yang terjadi? Gue ngobrol-ngobrol, memang nggak dioperasi men. Jadi begitu dibuka dicek sama dokter, memang udah gede. Istilahnya udah stadium 4, bengkak, kondisi sakit. Itu langsung dieksekusi sama dokter itu pada waktu masuk, dimasukin sama dia. Wah rasanya memang gila deh, tapi gue coba deh
sebentar ini gue tahanin udah sebulan lebih gue ngerasain sakit, masa sih cuman berapa menit gini gue merasa ini ya, gue tahanin aja deh. Akhirnya gue coba didorong, dimasukin, kebetulan gue sama istri gue dan anak-anak, yang masuk hanya istri saya kan, jadi nengok di situ kan prosesnya seperti apa. Wah gila men, jadi setelah dimasukin rasanya memang sakit banget. Nah setelah masuk, dimasukin lagi satu alat ya, gua nggak tahu deh, Pak mau diteropong katanya. Oh silakan aja diteropong, gua kagak tahu deh, pokoknya gua nunggit. Bini gua udah nggak tahu deh, ada seperti kepala botol itulah dimasukin gitu ya. Nah kemudian di situ entah disuntik entah apa, nggak sakit men, terus diapa-apain gua nggak sakit. Kata bini gua yang memang ngeliat prosesnya, itu diikat ya pakai alat lah ya, ada kayak seperti tembakan apa-apa, jepit-jepitan gitu, gua kagak tahu. Tapi nanti gue tanya ke sana kalau memang nanti kawan-kawan pengen tahu ya. Jadi diikat dengan hitungannya, pokoknya proses dari mulai gue masuk sampai pengikatan itu cuman 10 menit nggak nyampe. Kemudian dikasih resep, katanya resepnya cuman juga satu kalau nggak dua deh obatnya, itu hanya untuk ngilangin kalau gue rasa sakit nanti. Ya udah, jadi keluar dari situ memang udah nggak ada, aman ya. Jadi gua tunggu obat. Cuman saran kawan saran pertama dari keponakan yang nyuruh ke dokter tuh, Om harus bawa orang yang bisa nyupir karena nanti mungkin ada merasa sakit lah setelah obat biusnya hilang. Udah. Jadi memang gua bawa anak. Pulang dari sana, supir lah ya, anak bawa, gua santai di rumah. Nah, itu mampir dulu di rumah saudara gua juga nongkrong, memang nggak ngelewatin perkebunan di sana, kebetulan rumah keluarga itu dekat kebun-kebun di sana. Gua juga pengen santai dulu deh di sana, nongkrong di tempat saudara, makan siang kan. Jadi proses dari sana ke sana sekitar proses ya sejam juga lah ya, sejam. Itu ternyata men, obat biusnya mungkin hilang, itu rasa sakitnya gila kan. Ya artinya, tapi nggak separah waktu di rumah, waktu sakit, artinya ngenyut aja, masih rasa nggak nyaman ya. Nah gue dibisikin waktu pulang dari sana itu, Pak nanti kalau rasa sakit, kata bidan-bidannya itu, redam aja sama air hangat. Jadi gue tempat keluarga itu minta baskom gede, masak air, gue siram air hangat, gue rendam nih. Lumayan memang agak adem, agak enak. Gue pegang-pegang ya masih sih, karena gue sempat BAB juga, jadi itu BAB. Nah ini sorry ya, BAB itu nggak boleh sampai besoknya. Jadi gue pipis aja itu keluar lagi, karena ada tekanan itu rasa keluar dikit, tapi gue tekan lagi, masuk pelan-pelan, hilang. Nah selesai dari situ agak mendingan tuh tadi setelah kena air anget gitu ya. Akhirnya pulang dari sana, santailah gue di rumah, dan gue tahu sendiri kagak berani makan, ya paling minum ya susu atau apa. Malam rasa nyeri lagi, karena apa? Gue takut nanti kebelet berak ya, karena bahaya juga. Gue nggak ngerti seperti apa di dalam ikatannya seperti apa. Nah setelah gue sampai rumah santai, nggak ngapa-ngapain lah, paling nonton TV, duduk-duduk, jalan-jalan, karena kadang-kadang masih ada juga rasa-rasa yang kurang enak ya, masih rasa-rasa yang masih pedes-pedes sedikit. Nah ini berlangsung lebih kurang, memang kurang dari seminggu sih, tapi nggak separah itu. Gue sebenarnya agak sedikit frustasi juga ini tadinya, apa iya sih ini. Kadang-kadang pas hari berikutnya gue udah mulai buang air gitu, itu masih ada keluar. Yang tadinya stomat memang keluar lah sedikit gitu, tapi masih apa namanya, masih belum signifikan lah, artinya keluar gua masukin lagi, tapi lebih bisa lah sekarang dimasukin ya, karena mungkin apa udah diikat itu. Nah pas hari ke-7 men, sekitar semingguan gitu, gue udah merasa nyaman, makan udah berani, yang nggak pedes sih, cuman artinya udah ini BAB juga nggak problemo ya gitu. Jadi pas gue
hari ketujuh itu gue pas BAB gitu, memang udah dari itu nggak BAB, gue BAB. Pas gue cebok ya, tahu nggak men? Aman, gue kaget juga. Wah, nggak ada nih. Ternyata nggak ada. Gue masih belum yakin gitu kan. Udah tenang gue. Besoknya gue coba deh makan-makan lagi gitu lagi. Ternyata aman dan memang udah nggak sakit. Jadi kayak normal kayak dulu lagi. Memang ada sedikit ganjalan kayak pernah ada diikat gitu ya. Cuman itu sangat tidak berpengaruh dan karena tidak sakit ya. Nah, ini sudah uh, lebih dari 3 minggu berlalu, gua buktiin aman sehingga gua sharing ini buat kawan-kawan atau saudara-saudaraku. Gue sebenarnya nggak enak nyeritain kok penyakit nggak keren banget. Ambe ya khawatir kayaknya nggak keren banget. Cuman ini walaupun nggak keren, sakitnya banget. Udah itu jauh sih dari nyawa. Cuman gila men, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gue yakin deh yang merasakan pernah sakit ini edan deh. Dia pengen kasih apa aja yang penting sembuh. Nah ini tahu nggak men, biayanya cuman 575.000. Bayangin gue kemarin-kemarin udah urut obat yang macam-macam, minum daun, makan segala macam biar sembuh. Bertahun-tahun gue lakuin itu, ternyata gue lakuin ini cuman 575.000. Itu aman, makanya gue saranin, gue cerita share ini bisa berbagi karena ongkosnya nggak begitu mahal banget, tapi bisa menyembuhkan. Nah ini saran gue, justru kawan-kawan yang nggak merasa sakit tapi memang sudah muncul itu lebih baik lakukan ini daripada dia ketika sudah sakit itu prosesnya itu memang sakit banget men. Waktu didorong dia masukin karena kondisi bengkak, kemudian pengen diikat. Nah kalau nggak sakit kan enak, memang kondisinya no problem biasa gitu ya, dimasukin diikat barangkali lebih nggak sakit. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi saran gua kalau yang sudah muncul itu kira-kira sejempol gini ya atau segede tomat itu udah lakuin aja walaupun saat ini tidak sakit, mendingan diikat, udah itu aman karena suatu saat kalau kondisi udah keluar, itu suatu saat akan merasakan sakitnya yang gila banget. Nah itulah men ya cerita dari gue. Kalau memang memang ini bagus buat lo orang, like and subscribe, dan ceritain deh buat orang lain. Ini adanya di Lampung kawanku, di Lampung. Dia di luar kotanya lagi, di salah satu kota madya atau kabupaten di luar Bandar Lampung. Itu adanya di Metro, rumah sakit resmi dokter. Jadi nanti kalau memang kalian suka pengen tahu, gua coba sounding dokternya, pengen ngobrol-ngobrol gitu aja ya. Makasih udah nonton cerita gua. Thank you.